Lawang Sewu buka kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di objek wisata Lawang Sewu, Semarang. Nah, ini kita hadir di saat musim pandemi COVID-19. Pengunjungnya tetap ada, cuma tidak terlalu banyak. Oke, kita beli tiket dulu. Kita menuju loket Lawang Sewu. Nah, ini harga tiketnya masih sama sebesar Rp10.000 per orang. Kita beli tiket dulu. Setelah itu kita masuk ke halaman dalam. Oh ya guys, ini juga disediakan sarana untuk cuci tangan sesuai standar protokol kesehatan. Ini ada tempat cuci tangan dan juga disediakan sabun dan alat pengering. Kita coba sebelum masuk cuci tangan dulu. Ini seluruh pengunjung Lawang Sewu para pematuhi protokol kesehatan. Kita tiketnya itu nanti masuknya di tab melalui scan tiket ya. Nah, di sini baru kita bisa masuk ke halaman dalam. Langsung masuk ke area halaman dalam di area objek wisata Lawang Sewu. Memang tidak seperti biasanya karena ini saat PSBB pandemi COVID-19, jadi agak sepi. Itu lumayan lah, ada pengunjungnya juga setelah sampai dalam. Beberapa pengunjung yang menikmati suasana objek wisata Lawang Sewu. Oke guys, jadi Lawang Sewu itu menurut catatan sejarahnya itu dulu adalah kantor pusat perusahaan perkereta-apian, atau zaman Orde Lama itu disebut PKA, kemudian zaman Orde Baru dirubah nama menjadi PJKA, dan saat ini namanya KAI Persero. Jadi saat ini yang menguasai adalah KAI Persero. Pada waktu zaman kemerdekaan sempat dijadikan kantor pusat pemerintahan,
dan kemudian sempat juga dijadikan kantor gubernur. Kemudian saat ini dirubah menjadi objek wisata bersejarah. Nah, bangunannya masih bangunan Belanda, dan kita nanti akan menyelusuri dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 karena kebetulan untuk lantai bawah tanahnya ditutup, musim pandemi ini ditutup. Oke guys, kita ikuti. Yang pertama kita akan masuk ke ruang museum dulu. Nah, ini protokolnya normal. Setelah ada pengumumannya normal, Lawang Sewu dibuka kembali aturan protokol kesehatan. Dan yuk kita akan masuk ke museumnya. Oh ya guys, museumnya itu adanya tepat di sisi kiri ya, sisi kiri gedung utama. Nah, ini Lawang Sewu dibuka kembali dengan tiket masuknya seharga 10.000. Oke, kita masuk ke museumnya. Jadi museum ini nih isinya itu dokumentasi tentang pemugaran gedung Lawang Sewu ini sebelum difungsikan kembali sebagai objek wisata. Nah, ini ada dokumentasi lengkap, ada juga simpanan genteng-gentengnya dimuseumkan. Nah, kemudian ada juga keterangan tentang genteng dari mana, material apa saja, dan sebagainya. Nah, ini keterangannya bisa dibaca lengkap, dan saat ini dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia KAI Persero. Nah, ini dokumentasi sewaktu renovasi atau perbaikan. Nah, itu dokumentasinya, foto-fotonya lengkap, banyak juga yang diperbaiki. Nah, ini juga ada material-materialnya, simpanan baik yang asli maupun yang sudah diganti. Dan ini alat untuk penggeseran rel kereta api. Nah, ini material-material yang diganti. Yang orisinil dan ada juga yang tiruan. Oke, kita lanjut lihat yang lain lagi. Nah, ini alatnya untuk penggeseran rel kereta api dulu. Dan ini material-materialnya ada pasir, ada juga tumbukan batu bata. Nah, ini tumbukan batu bata, ada juga pasir kasar. Kemudian untuk ini ada cengkeh, ada gasolin, ada sirlak. Ini adalah alat untuk penghalusan dan juga sebagai bahan untuk pengawet kayu supaya tidak mudah kena rayap. Nah, ini waktu perbaikan, dokumentasinya, foto-fotonya. Nah, ini guys ada dokumentasinya, dipugar dimulai tanggal 14 Mei 2009 dan selesai di 23 Februari 2011. Oke guys, kita lanjut ke bagian lain daripada Lawang Sewu Semarang. Nah, ini sisi luar gedung utama.
yaitu di sisi selatan. Nah, ini di terasnya. Kenapa dinamakan Lawang Sewu? Ya karena banyak sekali pintu-pintunya. Lawang itu bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesianya itu artinya pintu. Karena saking banyaknya pintu tuh, banyak sekali. Jadi dikiaskan sebagai pintu 1000 atau Lawang Sewu. Nah, di dalamnya disewakan untuk tempat galeri-galeri, dan galeri ini milik pribadi ya, yang menyewa tempat. Oke guys, kita akan masuk dari mulai lantai pertama, masuk dari sisi sebelah barat. Kalau menurut saya sebelah barat ini. Oke, pintu utama kita masuk tuh, lorongnya begitu panjang. Biasanya kalau musim-musim liburan sekolah ini, sebelum ada pandemi COVID ini sangat ramai. Tapi saat ini kosong ya, sedikit sekali ada pengunjung. Kita masuk ke ruangan sisi kiri. Nah, ini isinya juga galeri-galeri. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini isinya lukisan tentang dokumentasi keadaan waktu di zaman Belanda dulu. Karena ini bangunan ini adalah bangunan peninggalan Belanda. Nah, ini tentang Palagan Ambarawa yang sekarang jadi Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, ini desain Lawang Sewu. Saat peresmian foto-fotonya ada lengkap. Nah, silakan kalau Anda mau berkunjung. Ini sisi sebelah kiri. Nah, itu lorongnya panjang sekali sana. Kita masuk ruangan galeri yang lain. Nah, di ruangan ini disajikan tentang lukisan dan foto-foto inovasi kereta api dari masa ke masa. Nah, ini zaman dulu sebelum merdeka, foto-fotonya kereta api seperti itu. Masih sangat sederhana sekali. Nah, ini kebanyakan isinya dokumentasi kereta dan stasiun pada zaman Belanda. Nah, ini terlihat tentara Kenil, tentara Belanda yang sedang sweeping terhadap rakyat Indonesia. Nah, ini di sisi lain ada juga tentang foto kereta api yang modern, kereta api masa kini. Sedangkan di atasnya ironis sekali itu kereta waktu itu di zaman itu. Kemudian bawahnya kereta api masa kini, lebih eksekutif. Nah, ini di lorong lain, di sisi luar belakang kita bisa lihat belakangnya seperti ini. Nah, itu semua lorong, tapi saat ini sepi sekali pengunjung. Hanya beberapa motor yang parkir itu kebanyakan punya karyawan yang buka outlet di lokasi area Lawang Sewu, dan juga banyak guide-guide yang standby di
keluar. Nah, kita juga lihat lorong sebelah sini, sangat panjang sekali ya, cuma sepi sekali, jarang pengunjung. Oke guys, kita masuk ke ruangan lagi. Nah, itu lorongnya, kembali ke lorong tengah. Kemudian ini pintu menuju ke bagian belakang gedung. Nah, di belakang ini di sini ada toilet, juga musola. Nah, kita balik lihat ke dalam. Wis, lorongnya panjang dan sepi. Nah, kita coba masuk ke lantai 2. Kita naik ke lantai 2. Oke, ini dia penampakan di lantai 2 seperti ini. Sepi juga, nggak ada orang. Kita coba masuk ke ruang sisi kiri ya, dari belakang. Kita masuk ke balkon. Kita lihat keluar ke depan. Nah, ini suasananya. Di lantai 2 juga sama, pintunya banyak sekali, ratusan mungkin ya. Nah, ini sisi depan pintunya sangat banyak sekali, jadi sangatlah pantas kalau dikasih nama Lawang Sewu atau pintu 1000. Nah, ini sepertinya dulu isinya ruangan-ruangan kantor. Dan dari satu ruangan kantor ke ruangan lain itu tembus. Tuh lihat, ya, ada pintu yang tembus ke sana, jauh terus ke depan. Nah, kita coba naik lagi ke lantai 3. Nah, lantai 3 ini yang biasanya dulu di acara televisi suka dijadikan tempat untuk uji nyali atau tempat uka-uka. Ini penampakan lantai 3 seperti ini. Sekali ya, tidak ada pengunjung satupun di lantai 3, hanya saya sendirian. Dari sini coba kita lihat ke jendela ke sisi bagian luar depan. Nah, itu seperti itu penampakan dari lantai 3 ke arah luar depan. Nah, ini saya benar-benar sendiri, tidak ada siapa-siapa, hanya satu-satunya pengunjung. Di sana juga nggak ada orang. Ini guys, kita lihat tuh, di sana nggak ada orang. Kemudian di sisi sini juga sama sekali tidak ada orang satupun. Saat ini posisinya sekitar jam 4 sore. Nah, di musim pandemi COVID ini buka loket sampai jam 5 dan sterilisasi sampai jam 6 sore. Di lantai 3 ini ada tangga yang menurut saya itu mungkin masuk ke menara ya, menara pengawas. Jadi zaman Belanda dulu digunakan sebagai menara pengintai, menara pengawas. Oke, ini situasi penampakan di lantai 3 Lawang Sewu. Dan yuk kita lanjut kembali ke lantai 1 ke bawah. Karena di sini sepi, gak ada orang sama sekali. Tuh, sepi, tidak ada orang sama sekali. Kita kembali saja ke lantai bawah. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan liputan saya di Lawang Sewu Semarang. Bagi Anda yang mau berkunjung ke sini, loket sudah dibuka kembali. Loket buka sampai jam 5 dan jam 6 sudah harus keluar dari area. Nah,
Saya tadi sudah liput dari mulai lantai 1, 2 dan juga 3. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.